Nah, jadi cerita bakal berpusat ke om-om bernama Beryl Gardenan yang hidup di sebuah desa kecil. Keseharian dia dipakai buat ngajar anak-anak main pedang di dojonya. Katanya sih murid-muridnya juga udah banyak yang sukses. Ilmu pedang yang dia ajarin ke murid-murid merupakan ilmu aliran pedang turun-temurun dari keluarganya. Pokoknya dia ini berbakti banget lah ke orang tuanya. Tapi ada satu yang dia nggak mampu, yaitu dia belum bisa menuhin keinginan ortunya buat nikah. Padahal ortunya ini udah maksa-maksa pengen punya cucu cuy. Aduh. Di satu hari salah satu muridnya yang bernama Alusia Citras datang ke rumah Beryl. BTW dia ini salah satu murid Beryl yang sukses jadi komandan Ordo Kesatria Kerajaan. Dia datang ke rumah Beryl buat ngasih tahu bahwa Alusia udah ngerekomendasiin dia buat jadi instruktur khusus di Ordo Kerajaan. Ya intinya buat ngajarin murid-murid berpedang lah. Nah di sini bapaknya nyeletuk nih. Wah, bagus tuh. Sekalian cari istri di sana. Kalau enggak sama dia aja. Gimana nih Beryl? Ih, apaan sih Beh? Watashi kan udah om-om, mana mungkin dia mau. Umurnya juga udah jauh beda. Aku sebenarnya mau-mau aja kok. Hah? Apa? Iya, pedal Garut. Nah, karena kalau aja si Beryl nolak, bakal dapat konsekuensi yang agak serius. Alhasil hari itu juga dia pergilah ke ibu kota kerajaan bernama Baltrain. Besoknya kan upacara penyambutan nih. Nah, pas sudah upacara penyambutan, dia juga ketemu satu muridnya lagi yang bernama Kuruni. Kemudian pas si Beryl ini lagi nyari tempat nginep, dia ketemu lagi nih sama muridnya bernama Serena Lysandra. Sekarang dia udah jadi petualang peringkat atas, yang berarti dia kuat banget lah ya. Tapi yang jadi masalah ternyata si Alusia sama si Serena ini nggak pernah akur cuy. Karena apa? Ya karena mereka berdua ngerebutin Om Beryl cuy. Anjay. Nah terus pas hari pertama Beryl ngajar, ada seseorang yang ngeraguin ilmu Beryl. Orang itu bernama Handblitz. Dengan sangat pedenya dia langsung nantangin si Beryl adu pedang. Oh iya, karena si Handblitz ini wakil komandan ya. Pas udah ngomong gitu, orang-orang di sana malah jadi ngeraguin Beryl gitu. Tapi ya pas duel, Handblitz ini agak kesulitan dan pada akhirnya dia kalah cuy. Nah setelah pertarungan barusan, sekarang Handblitz beserta orang-orang yang lainnya menaruh hormat ke Om Beryl cuy. Anjay, respect. Nah setelah laporan ke atasan, si Alusia nginget-nginget lagi lah langkah awal yang udah ngebuat dia sampai sini. Jadi dulu Alusia dikirim sama ortunya ke dojo Beryl. Awalnya dia kayak malu-malu gitu. Tapi pas udah tahu sikap Beryl, dia jadi agak nyaman. Hari demi hari dilaluinya buat berlatih. Dari yang awalnya nggak tahu cara ngayun pedang, sedikit demi sedikit Alusia mulai terbiasa. Terus di suatu hari murid-murid di dojo Beryl ikut latih tanding sama murid-murid di dojo yang lain. Tapi karena mereka didikan Beryl, semua muridnya menang di latih tanding itu cuy. Nah sore harinya pas pulang si Alusia kelupaan tuh sama jepit rambutnya. Terus pas dia mau ngambil jepit rambutnya, dia malah dikepung sama anak-anak dojo di sana. Jadi mereka kayak nggak terima gitu karena mereka kalah di latih tanding tadi. Nah terus pas salah satu dari mereka mau nyerang, untungnya ada si Beryl. Dan tak lama dari itu guru mereka juga datang. Alhasil guru mereka minta maaf lah ke si Beryl karena murid-muridnya udah kurang ajar. Beberapa tahun setelah itu, kini Alusia udah benar-benar nguasain ilmu pedang. Beryl pun meluluskannya dan Alusia pun mutusin masuk ke Ordo Kesatria Kerajaan. Sambil ngebayangin semua itu, Alusia bertekad buat naikin derajatnya Beryl. Ya dengan cara ini yang awalnya si Beryl ini pelatih dari desa biasa, sekarang dia jadi instruktur khusus kesatria kerajaan. Sementara itu, sekarang Beryl lagi keliling-keliling kota ditemenin sama Kuruni. Terus di sini dia ketemu sama salah satu muridnya lagi nih yang bernama Visel. Beda dari yang lain, sekarang Visel gabung ke korps sihir. Dia ngemanfaatin ilmu pedang dari Beryl sama sihir yang udah dipelajarinya. Smart people. Terus besoknya, pas si Beryl lagi jalan-jalan pagi, tiba-tiba ada yang nyamperin dia. Cewek itu namanya Lucy Diamond. Meski tubuhnya kecil, tapi dia ini seorang kepala korps sihir. Kedatangan dia ke sini sih katanya mau ngetes kekuatan si Beryl karena dia dengar dari Visel kalau gurunya lagi ada di ibu kota gitu cuy. Alhasil duel lah mereka ya kan. Meskipun awalnya si Beryl ini nggak mau. Ya gimana enggak, pedang sama sihir jelas beda lah ya. Jadi si Beryl ini kesusahan ngelawan dia gitu. Tapi pada akhirnya Lucy menghentikan serangannya karena pada dasarnya dia cuman penasaran aja ke si Beryl cuy. Beberapa hari kemudian Serena minta si Beryl buat ngelatih para petualang
petualang junior biar mereka terbiasa masuk ke dungeon. Setelah itu mereka berdua pergilah ke kantor Guildmaster buat nanyain lebih lanjut soal permintaan Serena tadi. Ketua guild petualang bernama Nidas langsung minta bantuan Beryl buat ngelatih para petualang junior. Tapi tiba-tiba asisten Nidas ngeraguin kemampuan Beryl. Dia minta Beryl ngebuktiin kekuatannya dengan cara ngelawan Serena. Tanpa babi bu lagi, Serena pun menyetujui tantangan itu. Sebelum berduel, Serena keinget pas dia pertama kali ketemu Beryl. Jadi dulu dia merupakan anak seorang pedagang. Tapi tiba-tiba ada insiden yang ngebuat orang tuanya mati dibunuh monster. Untungnya Serena selamat karena ortunya ngelempar dia ke sungai. Dan Beryl lah orang yang pertama kali nemuin dia. Serena pun dirawat sampai dia cukup dewasa. Bersamaan dengan itu, hari-harinya habis dipakai latihan berpedang sama si Beryl. Sampai pas dia dewasa, dia jadi petualang tingkat emas di usianya yang masih muda cuy. Nah balik lagi nih ke duel antara Beryl sama Serena. Sejak dulu Serena emang mahir make dua pedang. Jadi Beryl agak kesulitan menghadapinya. Tapi di saat-saat terakhir Beryl nemu kelemahan si Serena dan pada akhirnya Serena berhasil dijatuhkan. Hal ini ngebuat semua orang terkejut termasuk Nidas dan asistennya. Akhirnya besoknya Beryl sama si Serena pun nemenin 3 orang petualang junior. Sejauh ini sih mereka lancar-lancar aja, nggak ada gangguan apapun. Sampai pas mereka udah selesai dan hendak keluar, tiba-tiba salah satu anak itu diserang sama monster yang kuat bernama Xenogrebel. Alhasil Beryl pun ngelawan monster itu, sedangkan Serena nolong si anak yang terluka tadi. Nah karena monster ini target tingkat khusus, otomatis dia kuat banget. Kulitnya juga keras sampai-sampai Beryl bingung gimana cara ngalahin dia. Gak nyampe di situ, dia juga bisa ngeluarin api dari mulutnya. Tapi di satu kesempatan Beryl berhasil motong ekor monster itu. Tapi hal itu justru ngebuat dia tambah marah. Monster itu pun ngeluarin kemampuannya yang ngebuat tanah di sekitar dia berubah jadi lava. Tapi di suatu kesempatan lagi, Beryl berhasil nusuk mata monster itu yang ngebuat pedangnya patah. Lalu tak lama kemudian datang Serena yang langsung eksekusi. Pada akhirnya monster itu berhasil dikalahkan dan mereka semua bisa selamat. Beberapa hari kemudian Beryl, Kuruni, dan Alucia pergi ke toko penempa pedang buat nyari pedang baru buat Beryl dan juga Kuruni. Tapi pas sampai di sana Beryl kaget, ternyata penjaga tokonya adalah salah satu murid dia yang bernama Bardel. Tapi waktu itu dia adalah satu-satunya murid yang bahkan lebih tua dari Beryl cuy. Anjay, menuntut ilmu nggak lihat usia cuy. Wajib dicontoh Om Bardel ini ya. Nah terus pas si Beryl lagi kebingungan milih pedang, tiba-tiba Serena datang sambil ngebawa kaki monster Xeno. Serena minta kaki itu ditempa jadi pedang buat Beryl. Awalnya Beryl nolak karena agak berlebihan. Tapi karena Serena agak maksa, mau gak mau Beryl pun menerimanya. Setelah itu malam harinya pas Beryl pulang dari minum-minum, di perjalanan dia hampir dirampok sama bocil cewek. Untungnya Beryl sigap megang tangan dia. Tapi sayangnya cewek itu berhasil kabur dengan cara ngeluarin sihir api. Terus besoknya pas Beryl lagi latihan sama si Hemblitz, Beryl dikasih tahu bahwa kesatria kerajaan lagi ngawasin sekelompok pencuri bernama Tangan Kegelapan Senja. Oleh karena itu mereka harus memperkuat diri guna menghadapi para pencuri itu. Abis itu Beryl pergi ke resepsionis Ordo buat nyerahin kalung yang jatuh dari cewek yang mau ngerampok dia semalam cuy. Nah terus pas Beryl lagi di jalan, dia malah ketemu sama cewek itu. Nah karena Beryl baik hati, dia ngajak si cewek pergi ke resepsionis buat ngambil kalungnya. Tapi di sini Beryl belum nyerahin kalungnya cuy. Dia bicara dulu apa alasan cewek itu nyuri. Tak lama kemudian datanglah si Alucia. Dibawalah Beryl sama cewek itu ke kantornya. Nah pas udah ngejelasin semuanya, oh ya BTW nama cewek itu Mewi ya. Alucia bilang kalau misalkan si cewek punya kemampuan sihir, kenapa nggak masuk ke korps sihir aja? Karena kalau misalkan masuk ke sana hidupnya bakal terjamin. Jadi nggak harus tuh dia nyuri-nyuri. Tapi ternyata alasan Mewi nyuri adalah buat ngebayar penyihir yang bisa ngehidupin kakaknya lagi. Dan kalung itu juga kalung pemberian kakaknya. Jadi berharga banget lah bagi dia. Nah terus tak lama kemudian Alucia ngebawa Lucy. Terus Lucy bilang bahwa sihir yang bisa ngehidupin orang yang udah mati itu nggak ada sama sekali. Dengan kata lain si Mewi ini udah ditipu sama penyihir itu. Terus si Lucy sama si Beryl pun berniat buat pergi ke markas mereka. Lucy bilang kalau misalkan dia bohong, dia sendiri yang bakal ngebayar buat kebangkitan kakaknya. Akhirnya mereka pun pergilah ke markas para pencuri itu. Sesampainya di sana Beryl langsung ngelawan para penjaganya, sedangkan Lucy yang bakal ke tempat bosnya. Nah awalnya Beryl ini diremehin sama
sama mereka karena dia cuman pakai pedang kayu. Bro tidak tahu bahwa Om Beryl ini udah mencetak para pengguna pedang legendaris. Gua mah kasihan aja ke para musuhnya ini ya. Ya pada akhirnya mereka rata lah ya kan. Ya kali anjing Beryl kalah. Sementara itu di tempat Lucy akhirnya dia ketemu pemimpin para pencuri itu yang bernama Senja. Dan terungkap ternyata alasan dia bisa sihir karena dia make aksesoris sihir, bukan kekuatan dia sendiri. Tentunya aksesoris sihir lawan sihir murni pasti kalah lah ya. Nah setelah itu Lucy pun ngebawa si Senja ke hadapan Mewi buat bilang bahwa sihir kebangkitan itu bener-bener nggak ada. Nah tahu akan hal itu Mewi pun sedih lah ya. Nah terus pas dia ngecek mayat kakaknya udah nggak ada di sana coy. Setelah ngeberesin semuanya, Lucy bilang pasti masih ada orang di balik semua ini. Jadi harus tetap waspada gitu. Setelah itu Mewi dibawa sama Lucy sedangkan Beryl pulang ke kosannya. Besoknya Beryl sama Corinne pergi ke tempat si Bardel buat ngambil pedang yang udah selesai. Nah terus pas di perjalanan pulang dia ketemu sama si Lucy. Diajaklah Beryl ke rumahnya. Nah di sana Beryl dipertemukan dengan seorang pendeta dari negara tetangga bernama Ibroy. Di sini dia bilang bahwa aksesoris yang dipakai oleh si Senja semuanya dibuat dari sana. Karena seseorang uskup bernama Reveus ngasih dia aksesoris itu agar dia bisa ngumpulin mayat-mayat. Katanya sih Reveus ini mau neliti soal keajaiban kebangkitan mayat. Oleh karena itulah besok pihak kerajaan bakal memintanya buat jadi saksi. Karena kebetulan si Reveus ini lagi ada di wilayah kerajaan Liberis. Tapi kalau dia kabur, disitulah Beryl dimintai buat nangkep dia. Karena kalau misalkan kesatria kerajaan sama korps sihir terlibat, justru bakal menimbulkan peperangan antar negara gitu. Jadi mau nggak mau Beryl pun nerima permintaan itu. Malam harinya pas si Beryl mau ngecek si Reveus ini beneran mau kabur. Tentunya Beryl nggak tinggal diam lah. Dia pun harus ngelawan beberapa prajurit di sana. Tapi karena mereka pakai sihir kekuatan fisik, jadi Beryl agak kesulitan. Nah terus pas dia lagi dikepung, untungnya Courtney sama Visel datang membantu. Beryl pun lanjut buat nyusul si Uskup Reveus. Di dalam gereja, si uskup itu malah ngebangkitin orang-orang yang udah mati. Terlebih lagi, di sana ada kakaknya si Mewi cuy. Tapi ya mau gimana lagi, dengan berat hati si Beryl harus nyingkirin mereka semua. Asli sih ini kejam banget sih ya. Nah terus setelah itu Beryl berhadapan langsung sama tangan kanan si uskup itu bernama Spur. Bertangguhlah mereka ya kan. Tapi karena si Spur ini pakai sihir, tentunya Beryl kesulitan ngelawan dia. Tapi pada akhirnya si Spur ini malah jatuh dengan sendirinya karena dia udah berlebihan make kekuatan sihir itu. Nah setelah itu di luar ternyata si uskup berhasil ditangkap oleh si Courtney sama si Visel cuy. Dengan begini si uskup bakal dapat hukuman yang setimpal. Besoknya si Beryl dikasih hadiah sama si Lucy berupa rumah baru dan ternyata di dalamnya ada si Mewi yang lagi bersih-bersih. Karena si Mewi bakal masuk akademi sihir, otomatis dia harus punya wali. Jadi mulai sekarang Beryl sama Mewi bakal tinggal bareng cuy. Beberapa hari kemudian, karena sekarang Beryl tinggal bareng sama Mewi, jadi dia harus berusaha ngakrabin diri sama si Mewi. Beryl pun ngajak si Mewi buat jalan-jalan. Mereka berdua pergi ke pasar, terus makan bareng, nonton teater, dan terakhir dia sama Mewi pergi ke akademi sihir. Nah terus mereka pun ketemu salah satu guru di sana. Nah terus di sini si guru mulai ngejelasin lah, karena Mewi bisa ngeluarin sihir api, Mewi punya tipe sihir yang ofensif. Setelah itu guru itu jelasin lagi soal asrama. Akhirnya mereka berdua pun keliling-keliling asrama lah ya. Nah di sana mereka diperlihatkan ada ruang makan yang gede gitu kan, kamar mandinya nyaman, dan juga kamarnya yang udah lengkap banget. Beryl pun ngelihat Mewi dan ekspresi dia kayak suka gitu cuy. Tapi di sisi lain Beryl ngerasa bingung lah. Dia mikir kalau barang dia pasti kebutuhan Mewi jauh dari kata cukup. Tapi kalau Mewi tinggal di asrama, dia khawatir Mewi sulit bergaul, mengingat sifatnya yang agak cuek. Nah tapi nih ya, malam harinya Mewi bilang bahwa dia bakal tetap tinggal bareng Beryl. Selain itu sekarang sedikit demi sedikit Mewi mulai terbuka. Nah ngedengar hal itu tentunya ngebuat Beryl senang cuy. Nah beberapa hari kemudian Alucia bilang ada sesuatu yang sangat-sangat penting yang harus diomongin ke si Beryl. Dan sesuatu itu adalah bakal ada tamu penting dari kerajaan Spendiarvania yang bakal datang ke kerajaan Liberis. Tapi itu
itu bukanlah topik utamanya. Topik utamanya adalah Beryl harus beli baju baru. Karena nggak mungkin kalau ada tamu penting Beryl pakai pakaian yang B aja gitu. Akhirnya pergilah Beryl sama Alicia ke toko baju. Si Alicia sempat milihin beberapa baju buat Beryl. Tapi selera Om maunya yang polos-polos aja. Setelah itu mereka berdua pun makan bareng. Tentunya Alicia seneng lah ya. Karena ini udah ibarat kencan lah bagi dia mah ya. Dan setelah itu mereka pun pulang. Besoknya pas Jordo, Alicia ngajak tanding sama si Beryl biar kekuatan mereka meningkat. Karena kayak yang udah dibilang kemarin bakal ada tamu penting ke kerajaan. Akhirnya bertarunglah mereka berdua ya kan. Tapi ternyata Alicia gerakannya cepet banget. Sampai-sampai Beryl kewalahan ngadepin dia. Nah karena cara bertarung Alicia yang bersih, Beryl pun ngegunain cara yang gak adil. Dengan begini Alicia bisa dikalahkan. Di sini Beryl bilang bahwa cara bertarung Alicia memang udah hebat banget. Tapi ada satu hal yang harus diingat, bahwa kalau di pertarungan sungguhan gak ada yang namanya adil. Lawan bakal ngelakuin apapun biar bisa menang. Nah ngedengar hal itu akhirnya Alicia ngerti apa kekurangannya. Malam harinya Beryl cerita-ceritalah ke si Maui. Terus di sini Maui bilang bahwa sebenarnya si Alicia itu pengen diperhatiin sama si Beryl. Dengan kata lain dia suka sama si Beryl. Nah ngedengar hal itu Beryl menyangkalnya lah. Intinya dia ini gak mau mikir aneh-aneh lah soal si Alicia. Aduh om ini gak mau nikah kayaknya ya. Di suatu hari si Maui ini habis dari akademi sihir. Tapi ada satu hal yang Beryl baru sadar, yaitu Maui nggak punya tas sekolah. Jadi Beryl berniat buat ngebeliin Maui tas baru. Tapi pas si Beryl ke toko tas, ternyata harga tas di sana pada mahal cuy. Alhasil si Beryl gak jadilah belinya ya. Tapi pas dia mau pulang dia ketemu sama Serena. Terus si Serena minta bantuan ke si Beryl. Awalnya si Beryl nolak. Tapi pas si Serena bilang bahwa Beryl bakal dapat bayaran, akhirnya Beryl pun menerimanya. Nah besoknya Serena ngasih tahu bahwa tugas mereka adalah nangkep kuda hidup-hidup buat diserahin ke kerajaan Spendiarvania pas mereka berkunjung nanti. Nah terus katanya kuda yang mau mereka tangkap ini warnanya putih. Tapi ternyata kuda itu pintar cuy. Karena jebakan-jebakan yang udah dipasang gak ada yang mempan ke dia. Bahkan pas si Beryl sama Serena bekerja sama pun kuda itu masih tetap susah ditangkap. Nah terus pas kuda ini lagi tersudut dia malah nekat loncat ke tepian jurang. Dan bener aja tanah yang diinjak sama si kuda itu runtuh. Dan Beryl malah ikut sama si kuda itu. Pas di bawah Beryl motong pohon besar buat dijadiin jembatan agar mereka bisa nyebrang sungai yang deras. Nah syukurnya tanpa disadari kuda itu udah jinak dengan sendirinya cuy. Nah sore harinya Beryl langsung dapat bayaran. Terus dia pun ngebeliin tas baru buat si Maui cuy. Nah terus besoknya Alicia bilang bahwa komandan dan wakil dari ordo kerajaan Spendiarvania udah datang dan Alicia minta kalau bisa Beryl ikut ke sana. Nah di sini Beryl mikir karena insiden gereja kemarin berasal dari negara sana, akhirnya Beryl ikutlah karena siapa tahu masih ada sesuatu gitu. Nah terus pas ketemu ternyata wakil komandannya murid si Beryl cuy yang bernama Rose, sedangkan komandannya bernama Gatoga. Kedatangan mereka ke sini sih cuman mau lihat-lihat kota Baltrain aja. Soalnya Rose pertama kalinya ke sini. Dia juga baru diangkat jadi wakil komandan baru-baru ini. Karena wakil komandan sebelumnya bernama Hinis pergi entah kemana. Alhasil siangnya Rose sama Beryl pun keliling-keliling kota. Hari-hari telah berlalu, sekarang adalah hari dimana tamu dari kerajaan Spendiarvania akan datang. Jadi tamu yang bakal datang adalah putra kerajaan Spen bernama Pangeran Glenn. Dia bakal tetap di kerajaan ini sampai 3 hari ke depan sambil nemenin putri kerajaan. Jadi tugas Alicia sama yang lainnya ngejaga agar perjalanan mereka aman-aman aja. Sejauh ini aman-aman aja sih, sama sekali nggak ada penyerangan. Nah tapi pas mereka lagi di depan gedung teater, tiba-tiba sekumpulan orang bertudung nyerang mereka. Alhasil Beryl, Rose, Alicia, Handblitz, Gatoga bertarung ngelawan mereka. Dan singkat cerita mereka berhasil dikalahkan. Tapi pas mereka mau menginterogasi orang-orang itu, tiba-tiba mereka motong lidahnya sendiri. Jadi seolah-olah ada seseorang yang nyuruh mereka buat tutup mulut gitu cuy. Nah beberapa saat kemudian keadaan udah agak baikan nih. Pangeran sama putri juga udah dibawa ke istana. Jadi sekarang mereka tinggal nunggu aja keputusan dari kerajaan. Karena ngelihat kejadian tadi mungkin acara keliling-keliling besok bisa dibatalin gitu. Karena ada waktu luang Beryl pun baliklah ke rumahnya. Nah tapi pas dia nyampe di rumahnya ternyata di sana ada Lucy. Dia datang ke sini karena udah dengar soal keributan tadi. Selain itu Lucy dikasih
tahu sama si Ibroy bahwa kemungkinan orang-orang yang nyerang tadi itu berasal dari kerajaan Spendiarvania itu sendiri. Karena katanya sekarang di negara mereka itu lagi mau pemilihan raja. Karena ajaran gereja di sana kuat banget, jadi kemungkinan besar orang-orang yang nyerang tadi itu dari pihak gereja gitu. Karena kalau mereka ngebunuh Pangeran Glenn, otomatis kakaknya yang taat ke gereja bakal jadi kandidat yang kuat gitu. Jadi intinya pihak gereja mau mendominasi kerajaan Spendiarvania lah gitu. Terus Lucy bilang bahwa kemungkinan kegiatan besok bakal tetap dilanjutin. Dan bener aja besoknya Alucia ngumumin bahwa kegiatan sekarang bakal tetap lanjut gitu. Jadi Alucia memperketat pengawasan bagi putri dan pangeran. Oh iya, di sini sekarang Kuruni juga ikut ya. Nah, jadi tujuan mereka sekarang adalah berkunjung ke wilayah pertanian. Nah, di tengah-tengah jalan mereka pun berhentilah karena putri sama pangeran mau meriksa gandum hasil para petani. Tapi tiba-tiba sebuah panah hampir aja kena ke Pangeran Glenn. Setelah itu ribuan panah mulai nyerang mereka. Para penjaga termasuk Beryl berusaha buat ngelindungin pangeran dan tuan putri. Tapi tentunya nggak bakal mudah cuy. Karena bukan cuma penembak doang, orang-orang yang bertarung langsung juga banyak berdatangan. Akhirnya Beryl nyuruh Gatoga buat ngehabisin para pemanah. Sedangkan Alucia, Handbeast, dan Kuruni bakal ngelindungin Pangeran Glenn dan putri di dalam kereta kuda. Nah, mereka pun habis-habisan ngelindungin segala macam serangan. Nah, sementara itu di tempat Beryl, pas dia mau nyari tahu asal-usul datangnya para penjahat itu, dia malah ketemu Rose. Dan ternyata Rose juga ada hubungannya sama penyerangan ini. Jadi Rose ngebunuh para penjaga agar para pembunuh itu bisa ngebunuh Pangeran Glenn. Ngelihat muridnya yang udah terjerumus ke jalan yang salah, Beryl pun nggak bisa diem aja. Akhirnya Beryl sama Rose pun bertarung. Di sini Beryl agak kewalahan ya, karena Rose punya perisai gitu. Tapi yang namanya guru nggak mungkin kalah dari muridnya ya. Dan pada akhirnya Rose berhasil dikalahkan cuy. Tak lama dari itu Gatoga datang. Dia ngasih tahu bahwa dalang dibalik semua penyerangan ini adalah Hinis, wakil komandannya dulu. Nah terus Rose ngasih tahu bahwa alasan dia ngelakuin semua ini karena anak-anak di panti asuhan tempat dia disandra oleh pihak kerajaan. Jadi si Rose ini kayak diancam gitulah. Karena Rose ini tipikal orang yang taat ke gereja gitu. Jadi dia mau nggak mau harus nurutin permintaan gereja gitu. Nah selain itu mereka bertiga juga ada ngobrolin masalah si Uskup Reveus ya, yang katanya sekarang dia udah dihukum karena menyalahgunakan mayat. Nah ngedengar hal itu sekarang Rose sadar kalau ternyata enggak semua orang dari gereja itu baik atau bisa dipercaya. Akhirnya Rose pun menyadari kesalahannya dan meminta maaf yang sebesar-besarnya ke si Beryl. Di tempat lain Alucia sama yang lainnya juga berhasil ngebunuh semua orang yang nyoba nyerang pangeran dan putri. Dengan begini Pangeran Glenn dan putri berhasil diselamatkan cuy. Beberapa hari kemudian Beryl dan Alucia menghadiri undangan dari raja langsung buat makan-makan bareng. Raja bilang bahwa putrinya dan Pangeran Glenn akan menikah. Itu berarti Pangeran Glenn udah resmi bakal jadi raja di Spendiarvania. Selain itu sebelumnya si Gatoga juga pernah bilang dia mau nyelesain masalah gereja-gereja inilah. Nah di sini raja nawarin Beryl buat jadi pengawal khusus tuan putri. Tapi Beryl nolak karena dia mau tetap jadi instruktur khusus ordo kerajaan. Dan hari-harinya bakal berjalan kayak biasanya. Seenggaknya sekarang semua orang bisa ngerasain hari-harinya yang damai tanpa harus mikirin masalah apapun. Oke cuy, jadi itulah akhir cerita dari anime Katai Naka no Osan Kensei ni Naru. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka bolehlah subscribe sama like. Kalau kalian mau request silahkan komen aja cuy. Oke, gue Bagrin, sayonara, see you in the next video.